Jadi ada sebuah cerita, sepasang suami istri yang menjadi kaya raya karena berhasil menipu acara kuis terbesar di dunia, yaitu Who Wants to Be a Millionaire. Bagaimana ceritanya? Perkenalkan, nama pria ini adalah Charles dan istrinya bernama Diana. Charles adalah seorang mayor di Angkatan Darat Inggris. Sayangnya karirnya tidak terlalu bagus, dan dia punya satu masalah, yaitu dia punya banyak utang. Suatu hari, Charles dan Diana sedang melihat-lihat keuangan mereka, dan mereka berkata, bagaimana kita bisa membayar semua utang ini? Sepertinya kita sudah tidak sanggup lagi membayar. Mereka terdiam seperti tidak ada harapan lagi. Tapi sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, Diana dan saudara laki-lakinya pernah ikut dalam sebuah acara kuis, yaitu Who Wants to Be a Millionaire. Dan dengan ikut acara itu, mereka memenangkan sedikit uang. Tidak banyak, tapi lumayan. Dan uang itu sudah habis, ludes, tidak tersisa. Jadi Diana dan Charles berpikir, bagaimana kalau Charles ikut acara itu? Mungkin dia bisa menang banyak uang dan mungkin bisa melunasi utang-utang mereka. Dan itu memang rencana yang bagus. Tapi ada satu masalah. Charles tidak pintar. Dia agak bodoh. Maksudku, dia bukan bodoh, hanya saja dia bukan tipe orang yang tahu jawaban dari sekumpulan pertanyaan-pertanyaan acak. Dan pertanyaan acak seperti Who Wants to Be a Millionaire pasti akan membuat Charles kesulitan menjawab. Jadi, Charles dan Diana membuat rencana. Rencana untuk curang. Ternyata walaupun dia tidak pintar, tapi dia hebat dalam membuat rencana curang. Saya yakin tidak semua orang bisa berpikir ide curang seperti yang mereka pikirkan. Hari berlalu dan mereka mendaftarkan Charles untuk ikut acara tersebut. Mereka menunggu dan akhirnya saat itu tiba. Hari H tiba. Mereka pergi ke studio dan Charles memulai putaran pertama acara itu yang disebut Fastest Finger First atau siapa yang paling cepat menekan tombol dan menjawab. Who was fastest? Charles Ingram. Dan dia berhasil melewati babak itu. Dan sekarang dia masuk ke bagian kuis. Nah, di bagian kuis, dia agak kesulitan dengan beberapa pertanyaan pertama. Dan saat dia sampai di pertanyaan 4.000 pound, dia sudah menggunakan dua bantuannya. Jadi memang dia kesulitan dalam permainan ini. Tapi kemudian hari pertama syuting berakhir di situ. Dan jelas para produser berkata, "Yah, Charles tidak punya peluang. Dia bodoh. Dia kelihatan kesulitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Dia tidak mungkin berhasil." Dan setelah itu Charles dan Diana pulang. Jadi nanti di hari berikutnya Charles lanjut kembali dan mulai dari 4.000 pound. Dan disinilah waktunya mereka menjalankan rencana mereka untuk curang. Jadi rencananya begini. Dia akan memberi jawaban kepada Charles saat dia duduk di kursi penonton. Dan mereka tahu mereka tidak bisa menggunakan alat seperti earpiece untuk berkomunikasi dan hal semacam itu. Karena sebelum acara dimulai, Charles akan diperiksa dan mereka pasti akan ketahuan jika berani menggunakan earpiece. Jadi sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih sederhana. Seperti yang kita tahu, semua pertanyaan di acara itu adalah pilihan ganda. Jadi rencananya Diana akan duduk di kursi penonton dan saat Charles akan menjawab pertanyaan, dia akan membaca ulang satu persatu dari jawabannya dan saat dia mengucapkan jawaban yang benar dengan suara yang keras, Diana akan batuk. Ya, batuk. Dan untuk membuat rencana itu sempurna, mereka menghubungi seorang pria yang bernama Witek. Dan Witek ini adalah orang yang pintar. Dia seorang dosen perguruan tinggi dan dia juga pernah menjadi peserta di acara itu dan menang lumayan banyak uang. Dan sebenarnya dia dijadwalkan untuk ikut seleksi acara itu lagi di keesokan harinya. Jadi mereka bertanya kepada Witek apakah dia bisa membantu mereka dalam penipuan ini. Dan Witek berkata, tidak ada masalah, saya siap. Jadi, Witek akan duduk di kursi penonton juga, dan dia akan menggunakan cara yang sama, batuk juga. Kemudian malam berikutnya mereka semua kembali ke studio dan melanjutkan syuting. Dan Charles duduk di kursi, Diana duduk di penonton sebelah kanan, dan Witek duduk di penonton sebelah kiri. Dan kuis pun dimulai, dan Charles dia ditanya, siapa suami kedua dari Jackie Kennedy? Dan saat dia membaca jawaban, setiap kali dia menyebutkan jawaban yang benar, Diana atau Witek atau seseorang akan batuk. Dan kamu akan mendengar suara batuk itu saat menonton rekamannya. Be confident, it's Aristotle Onassis. Dia berhasil dan dia menjawab pertanyaannya dengan benar. Dan kemenangannya sekarang sudah di posisi 8.000 pound. Dan mereka lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Semua dijawab dengan benar dengan cara batuk. Dan pada satu titik, kamera menyorot Diana di penonton, dan kamu bisa melihat dia batuk untuk memberi sinyal
pada Charles. Sekarang pada titik ini, di acara itu, produser mulai merasa sedikit curiga, seperti ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Karena dari ekspresi Charles, dia sepertinya tidak yakin dengan semua jawaban yang dia berikan. Namun semua jawabannya ternyata benar. Tapi mereka tidak punya bukti kalau dia melakukan sesuatu yang curang. Jadi mereka membiarkan acara itu terus berlangsung. Bagaimanapun juga, rencana mereka berjalan dengan mulus, dan Charles terus menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan benar. Dan Diana batuk atau Witek batuk. Dan kemenangannya terus naik, 32.000 pound, 64.000 pound, 125.000 pound, 250.000 pound, dan setengah juta pound. Dan akhirnya Charles sampai di pertanyaan terakhir acara tersebut yang bernilai 1 juta pound atau sekitar 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Dan produser acara itu mulai panik karena mereka curiga dia curang, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya dia curang. Kemudian pembawa acara membacakan pertanyaan terakhir senilai 1 juta pound. Dan itu sebenarnya pertanyaan yang cukup mudah. 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. Dan tentu saja Charles tidak tahu jawabannya. Seperti yang saya katakan, dia tidak pandai dalam hal-hal begini. Tapi untungnya tim batuknya ada untuk menyelamatkan dia. I've heard Jadi of a Charles Google. memberikan jawaban. Just one. 1 million! You are the most amazing contestant we have ever had. Dan benar, dia memenangkan 1 juta pound. Wow. Jadi Charles dan Diana secara resmi menang 1 juta pound. Rencana mereka berhasil, dan sekarang mereka menjadi orang kaya. Sampai akhirnya, Charles dan Diana kembali ke ruang ganti. Tapi alih-alih merayakan, mereka mulai berteriak satu sama lain. Mereka sedang bertengkar, entah karena apa. Dan penjaga keamanan bisa mendengarnya, produser juga bisa mendengarnya. Jadi dari yang terdengar dari dalam ruangan itu, Charles seharusnya tidak melanjutkan sampai ke 1 juta pound. Dia seharusnya berhenti sebelum itu. Karena jika dia berhenti di 100.000 pound, tidak ada yang akan curiga bahwa dia curang. Tapi sepertinya di menit-menit terakhir, dia menjadi serakah dan memutuskan untuk melanjutkan sampai 1 juta pound. Dan sekarang Diana marah kepadanya, karena dia pikir keserakahannya akan membuat mereka tertangkap. Pertengkaran yang didengar oleh para produser itu membuat mereka semakin curiga bahwa ada sesuatu yang harus diselidiki. Dan begitu Charles dan Diana pergi, para produser langsung menganalisa rekaman episode tersebut untuk mencari bukti bahwa mereka curang. Dan benar saja, mereka menyadari ada suara batuk-batuk, dan mereka berkata, "Aku tahu orang ini brengsek, orang ini curang." Selanjutnya, produser menelpon Charles dan memberitahukan kepadanya bahwa mereka tidak akan mencairkan cek senilai 1 juta pound tersebut. Dan selanjutnya, produser melibatkan polisi, dan bam, mereka menangkap Charles, Diana, dan Witek. Mereka semua dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah. Charles dan Diana dihukum 18 bulan penjara, dan Witek 12 bulan. Tapi ternyata hukuman mereka ditangguhkan, jadi tidak ada dari mereka yang benar-benar masuk penjara. Bagaimanapun, inilah tampilan asli, foto asli Charles dan Diana di kehidupan nyata.